Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif menanggapi pertanyaan, request, dan konsultasi daripada teman-teman semua. Yang dimana buat yang sudah subscribe channel Zodiak Harian mendapatkan salah satu keuntungannya, yaitu setiap bulan kamu bisa free konsultasi di Instagram @ramalan_zodiakmu. Dan kali ini kita akan membuka kembali sesi personal reading menurut nama kamu yang akan dilayani oleh 20 admin yang ada di Instagram @ramalan_zodiakmu. Jadi siap-siap, segera akan kami buka kembali layanan konsultasi di Instagram @ramalan_zodiakmu. Dan kali ini kita berada di hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2020, yang dimana seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urut-urutan masih sama seperti biasanya, dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Langsung saja, di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan kita awali pembacaan zodiak hari ini di hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2020 untuk kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di sini buat kamu yang punya zodiak Capricorn ada hal yang positif dan juga ada hal yang negatif. Artinya kita bahas yang positif terlebih dahulu supaya bisa melecutkan sebuah semangat yang ada di dalam kehidupan kamu. Hal yang positif sebenarnya bisa dirasakan cukup banyak. Yang pertama adalah daripada kondisi pekerjaan kamu di hari Sabtu ini tidak terlalu ada pekerjaan yang urgensinya terlalu berat, atau bisa dikatakan tanggung jawab daripada pekerjaan kamu di hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2020 ini tidak terlalu berat seperti biasanya. Kemudian yang kedua, daripada kondisi finansial di mana penghasilan kamu atau income kamu ataupun pasif income yang ada di dalam diri kamu masih bisa dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan terhadap diri kamu sendiri maupun kebutuhan terhadap keluarga kamu. Walaupun di sini kesannya memang kamu menopang secara ekonomi daripada keluarga kamu, tetapi di sini kamu bisa yang namanya mengendalikan kondisi keuangan itu dengan sangat baik. Jadi arus masuk dan arus keluar yang ada di dalam kondisi finansial kamu itu bisa dikatakan cukup maksimal sekali di hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2020. Itu dua hal yang masih dalam kondisi yang positif di hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2020. Nah, kemudian bergeser kepada sisi yang negatif. Nah, hal yang negatif ini apa? Tidak lain tidak bukan masih sama seperti beberapa hari kemarin. Karena apa? Karena ini adalah ramalan zodiak harian, sehingga ada kesinambungan dari ramalan di video yang sebelumnya. Dan di hari Sabtu ini memang bisa dikatakan secara hubungan asmara sebenarnya kalau saya memberikan nasihat kepada kamu agak sedikit keras. Sebenarnya nggak terlalu egois sih. Sebenarnya kamu nggak bisa dicap egois oleh pasangan kamu. Karena apa? Sebenarnya kamu ini nggak terlalu egois. Karena apa? Ketika kamu itu melakukan segala sesuatu yang menurutmu adalah yang terbaik untuk diri kamu, ya maka kamu harus yakini hal itu. Pasangan kamu nggak bisa mengintervensi apa yang menurutmu itu yang terbaik buat kamu. Artinya keputusan apa yang terbaik buat kamu itu kan diri kamu sendiri yang tahu. Nah, pasangan kamu itu nggak bisa mengintervensi daripada apa yang menjadi keputusan kamu. Nah, ketika pasangan kamu sudah mulai mengintervensi apa yang menjadi keputusan kamu, nah di situ kamu mulai dipermainkan oleh hubungan asmara. Dan hal ini kamu harus berhati-hati. Karena apa? Keputusan daripada hubungan asmara itu tidak sepenuhnya antara kamu dengan pasangan kamu saja, tetapi kamu juga berhak memutuskan secara sepihak ketika ada sebuah ketidakadilan di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Daripada hubungan asmara kamu yang terus-menerus bermasalah, pilihannya cuma dua, mau segera diselesaikan atau terus berlarut-larut kondisinya seperti ini. Dan keputusan sepenuhnya
ada di tangan kamu. Kamu nggak boleh terintervensi daripada pasangan kamu. Jadi bukannya kamu ini egois, tetapi kamu memang harus melakukan segala sesuatu yang menurut kamu adalah hal yang terbaik untuk kehidupan kamu. Jadi usahakan jangan mudah dipengaruhi ataupun terintervensi oleh pasangan kamu, khususnya di hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2020 ini. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu The Tower dan kemudian di sebelahnya ada kartu Five of Swords. Artinya apa? Artinya kamu harus belajar memahami keadaan. Harus belajar untuk menjadi pemaaf daripada keadaan yang memang terkadang keadaan dan situasi itu tidak bisa kamu kendalikan. Karena apa? Karena kemampuan kita sebagai manusia itu terbatas. Jadi ada beberapa hal yang memang lepas daripada kendali kita dan kita memang harus bisa yang namanya belajar memanfaatkan daripada keadaan tersebut. Kenapa harus bisa memaafkan? Karena kalau kamu terlalu mendendam, nantinya malah kamu akan menjadi benci dengan keadaan yang saat ini sedang kamu alami. Jadi jangan sampai hal ini terjadi di dalam kehidupan kamu. Kemudian yang kedua, ketika ada sebuah kesalahan yang terjadi di dalam kehidupan kamu, termasuk di dalam kehidupan asmara kamu, usahakan kamu itu mengintrospeksi terhadap diri kamu sendiri. Apa sih sebenarnya kesalahan yang kamu buat? Apa sih sebenarnya hal yang kamu lakukan kok bisa terjadi seperti ini? Jadi daripada kamu menyalahkan pihak-pihak yang lainnya, lebih baik kamu berintrospeksi diri. Apa sih sebenarnya kesalahan yang kamu buat sehingga kok keadaan seperti ini bisa terjadi? Dan yang ketiga adalah kamu harus belajar daripada kesalahan-kesalahan, terutama kesalahan di bulan Juli ataupun di bulan Juni tahun 2020 yang lalu. Karena apa? Di antara 2 bulan itu, Juni dan Juli, ada banyak sekali pelajaran yang bisa kamu ambil. Termasuk hari ini, daripada kondisi finansial, kamu harusnya mempunyai tolak ukur. Tolak ukur kamu adalah di bulan Juni dan di bulan Juli. Supaya apa? Supaya di bulan Agustus dan nanti menghadapi bulan September, tidak lagi yang namanya melakukan sebuah kecerobohan, melakukan lagi sebuah kesalahan daripada kondisi finansial kamu. Dan yang terakhir, yang ketiga, memang secara hubungan asmara antara kamu dengan pasangan kamu itu lebih sering menuntut kamu seperti ini, menuntut kamu seperti itu, menuntut sebuah kejelasan, menuntut sebuah kepastian. Tetapi di sini memang pasangan kamu itu tidak paham kondisi sebenarnya yang kamu alami itu seperti apa. Nah, kenapa kondisi yang kamu alami ini pasangan kamu itu nggak paham? Itu cuma ada 2 kemungkinan. Kamu yang terlalu tertutup dengan pasangan kamu, atau pasangan kamu yang memang tidak mau tahu dengan kondisi yang saat ini sedang kamu alami di dalam kehidupan kamu. Nah, jawabannya tentunya kamu tahu kondisi yang mana yang related dengan kehidupan kamu. Dan yang terakhir di sini kalau bisa saya katakan, di hari Sabtu ini kalau kamu ingin berintrospeksi adalah sebuah hari yang bagus. Karena apa? Di tanggal 15 Agustus ini sebelum hari kemerdekaan kita, maka kamu harus bisa memerdekakan diri kamu daripada tekanan-tekanan, daripada masalah-masalah yang kamu hadapi. Jadi Indonesia merdeka, kamu juga harus bisa merdeka daripada kesalahan dan merdeka daripada masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Aquarius saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu The Hierophant dan kemudian di sini ada kartu Two of Swords. Kartunya hampir sama dengan beberapa hari yang lalu muncul kartu The Hierophant. Artinya apa? Artinya memang kamu masih sedang berusaha dan sedang berupaya untuk bisa menemukan kunci daripada permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Dan seharusnya di sini kalau bisa saya katakan di hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2020 kamu harus bisa mengucapkan rasa terima kasih terhadap diri kamu sendiri. Kenapa? Kenapa kamu harus berterima kasih terhadap diri kamu sendiri? Karena yang pertama, di tengah ujian yang berat yang kamu alami, kamu masih tetap berdiri kokoh walaupun kamu adalah orang yang lemah, tetapi kamu masih tetap berdiri menghadapi masalah itu sendirian. Jadi kamu harus berterima kasih terhadap diri kamu sendiri karena kamu cukup kuat menghadapi permasalahan yang bisa dikatakan cukup pelik di dalam kehidupan kamu. Kemudian yang kedua,
diri kamu itu bisa memahami bahwa hal yang buruk adalah sebuah siklus daripada kehidupan. Dan ini sangat luar biasa sekali, harus diapresiasi. Karena apa? Kamu bisa melihat sisi yang positif di tengah banyaknya persoalan yang saat ini sedang kamu hadapi. Jadi memang hal yang saat ini terjadi, masalah yang saat ini terjadi, kamu memahami ini adalah suatu ujian, ini adalah suatu siklus daripada kehidupan yang dimana kamu harus bisa menghadapi siklus ataupun proses-proses daripada kehidupan yang kamu alami saat ini. Kemudian yang ketiga, memang ada sebuah kelemahan, yaitu kamu tidak bisa mengekspresikan emosi kamu secara keseluruhan. Karena apa? Karena memang banyaknya masalah terkadang itu cukup membebani kamu. Dan ketika kamu terbebani, kamu tidak bisa mengekspresikan apa yang kamu rasakan. Sehingga di sini ada sebuah kepura-puraan di situ, ada sebuah kebohongan publik yang dimana sebenarnya kamu ini menyimpan banyak sekali masalah, tetapi kamu tidak ingin orang lain itu tahu kondisi apa yang sebenarnya sedang kamu alami. Tetapi memang hal ini terus-menerus terjadi. Nah, ini yang masih menjadi persoalan. Mau sampai kapan masalah ini berakhir? Tentunya kamu harus bisa memahami dan harus yakin bahwa ini semua pasti akan ada ujungnya, pasti akan ada muaranya, dan pasti akan ada kebahagiaan di tengah penderitaan yang saat ini sedang kamu alami. Nah, sisi positif hari ini ada enggak? Sisi positifnya masih tetap ada, yaitu daripada kondisi keuangan dan daripada kondisi usaha maupun pekerjaan. Nah, usaha, pekerjaan, dan keuangan ini jangan sampai jatuh. Artinya apa? Kondisi yang positif daripada pekerjaan, kondisi yang positif daripada kondisi keuangan, jangan sampai kamu terjerumus. Karena apa? Kalau kamu sampai terjerumus daripada pekerjaan dan keuangan kamu, maka sekeliling kamu akan banyak orang-orang yang menertawakan kamu. Jadi kamu harus bisa menjaga kondisi usaha, menjaga kondisi keuangan kamu, bagaimana caranya agar tetap dalam kondisi yang positif dan tetap dalam kondisi yang stabil. Oke? Tetap semangat buat kamu yang punya zodiak Pisces, saya yakin kamu pasti bisa. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2020. Di situ ada kartu Ten of Wands dan kemudian di sebelahnya ada kartu Eight of Cup. Artinya apa? Artinya di sini memang kamu sedang berupaya keras, memeras keringat, memeras peluh dan sebagainya. Karena apa? Kamu punya tujuan. Kamu punya tujuan yang akan kamu capai terutama di bulan Agustus tahun 2020 ini. Dan seperti yang saya katakan di ramalan zodiak Aries untuk bulan Agustus, di bulan Agustus ini akan ada satu harapan yang sepertinya akan terwujud di bulan Agustus tahun 2020. Dan memang ketika mewujudkan harapan itu tentunya akan ada sebuah perjuangan yang memang luar biasa. Dan terkadang ada sebuah rasa sakit hati yang dimana membuat kamu itu agak cenderung berhati-hati. Jadi di sini kamu banyak sekali belajar bahwa ketika kamu tersakiti, ketika kamu dikecewakan, ketika kamu dihianati begitu, kamu bisa melihat bahwa ini adalah suatu bentuk bahwa kamu harus bisa lebih berhati-hati dan lebih selektif lagi. Karena apa? Kalau kamu terlalu percaya terhadap seseorang ataupun kamu terlalu yakin dengan suatu keadaan, maka tentunya akan ada hal yang negatif yang mengakibatkan luka yang cukup mendalam di dalam kehidupan kamu. Jadi terkadang di sini kamu masih cukup bisa mempertimbangkan apa yang sebenarnya kamu akan lakukan. Langkah apa yang akan kamu capai, langkah apa yang akan kamu ke depan, memilih ke kanan atau pilih ke kiri, semua perlu sebuah pertimbangan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena kamu tidak ingin jatuh ke dalam sebuah kesalahan yang sama. Dan di hari Sabtu ini sepertinya kamu akan sangat lebih selektif lagi di dalam menentukan langkah, terutama di dalam pekerjaan ataupun di dalam kondisi finansial. Karena apa? Kamu tidak ingin jatuh kepada sebuah kesalahan yang sama untuk masalah pekerjaan dan masalah keuangan. Kemudian yang ketiga untuk masalah hubungan asmara, memang di sini bisa dikatakan buat kamu yang punya zodiak Aries, kamu sudah memperjuangkan pasangan kamu itu dengan luar biasa. Artinya apa? Ini pasangan kamu dan ini usaha kamu. Siang malam kamu memperjuangkan apa yang akan kamu dapatkan dengan pasangan kamu. Artinya kamu sangat berjuang sekali untuk membuat sebuah hubungan asmara yang nantinya endingnya akan saling membahagiakan. Tetapi di sini memang
Walaupun bisa dikatakan agak terkesan berjuang sendirian, tetapi di sini memang kamu sangat bekerja keras sekali bagaimana bisa membahagiakan pasangan kamu. Suka duka kamu itu sebenarnya sangat banyak sekali, tetapi di sini kalau dari presentase perjuangan kamu dibandingkan pasangan kamu, presentase kamu yang cukup besar untuk bisa berjuang demi pasangan kamu, dan ini adalah suatu tanggung jawab baik kamu Aries laki-laki ataupun Aries perempuan. Di sini usaha kamu untuk bisa membuat suatu hubungan yang harmonis, hubungan yang romantis, hubungan yang cukup menemui sebuah kejelasan ini sangat luar biasa sekali. Tepatnya di hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2020. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries, dan selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Ace of Swords dan kemudian di sini ada kartu Knight of Cup. Artinya apa? Zodiak Taurus kalau sudah pernah dikecewakan, tentunya akan ada situasi yang dimana dia itu tidak seperti biasanya. Kalau kamu lihat ada suatu ruangan di mana banyak sekali orang yang berdiskusi di situ, atau bisa dikatakan orang rapat, kalau yang tidak berkepentingan itu dilarang masuk. Nah, ibarat kata hati daripada zodiak Taurus itu seperti itu. Ketika dia mengalami sebuah kekecewaan, baik di dalam lingkungan pekerjaan ataupun di dalam lingkungan hubungan asmara, ketika ada sesuatu yang tidak penting menurut Taurus, maka dia akan menutup hatinya itu rapat-rapat. Dan di sini memang ini adalah suatu bentuk self defense atau bentuk mempertahankan diri daripada zodiak Taurus itu sendiri. Contohnya ketika di lingkungan pekerjaan, di beberapa hari yang lalu dia dikecewakan oleh teman kerjanya, dia lebih memilih menjaga jarak. Karena apa? Ketika dia tidak menjaga jarak, maka emosi dia itu akan memuncak. Dan ketika emosinya memuncak, maka akan memberikan dampak yang negatif kepada yang lainnya. Jadi Taurus lebih memilih menghindar daripada terjerumus ke dalam sebuah permasalahan yang baru di dalam lingkungan pekerjaannya. Kemudian yang kedua, ketika ada sebuah kekecewaan daripada kondisi penghasilan, di sini memang sisi positifnya adalah dia bisa mengetahui kapan saatnya mengeluarkan uang, kapan saatnya menahan dulu uang. Jadi dia bisa memenuhi apa yang memang menjadi hal yang dibutuhkan. Tidak terlalu boros daripada kondisi keuangan memang untuk hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2020 ini. Nah, kemudian yang terakhir daripada hubungan asmara, memang ada sebuah kelemahan yang cukup signifikan daripada zodiak Taurus di hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2020 ini. Karena apa? Terkadang kamu ini terlalu mengandalkan perasaan dan terlalu mengandalkan prasangka, sehingga ada sebuah rasa kecurigaan, rasa ketidakpercayaan antara diri kamu dengan pasangan kamu, yang terkadang ada rasa sebuah curiga yang dimana menimbulkan percikan masalah yang sepele tetapi cukup sering terjadi di dalam hubungan asmara kamu. Tetapi sejauh ini alhamdulillahnya, puji Tuhan, kamu bisa mengantisipasi daripada permasalahan yang sepele tersebut. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu Page of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Two of Cups. Ada sebuah kabar baik buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari ini, di hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2020. Walaupun kabar baiknya ini tidak 100% benar ya, tetapi di sini setidaknya ada sebuah progres yang dimana ada sebuah hal baik yang kamu temui di hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2020. Yang harus kamu pahami adalah sebagai percontohan, sebagai analogi, kamu nggak bisa membandingkan antara matahari dengan bulan untuk bisa bareng-bareng bersinar. Artinya apa? Bulan ada masanya sendiri untuk bersinar di waktu malam, dan matahari ada tugasnya sendiri bersinar di waktu pagi sampai siang menjelang petang. Nah, ini semua juga terjadi di dalam kehidupan kamu. Artinya apa? Kehidupan kamu dengan orang lain itu bukan sebagai bahan komparasi, bukan sebagai bahan pembanding. Artinya apa? Memang teman kamu ada yang sudah menikah duluan dan kamu belum menikah. Memang teman kamu ada yang sudah berpenghasilan banyak sedangkan kamu masih pas-pasan. Dan ingat, hidup itu bukan sebuah perbandingan. Artinya apa? Kamu nggak boleh yang namanya membandingkan kehidupan kamu dengan kehidupan orang lain. Memang terkadang ada rasa kok aku nggak bisa seperti dia ya. Tetapi kamu tidak boleh menjaga rasa tersebut terus-menerus ada di dalam diri kamu. Karena apa? Ibarat kata sebuah buah ya.
matangnya itu nggak bisa bersamaan. Mungkin si dia matangnya duluan, kamu belakangan. Begitu juga sebaliknya. Jadi di sini usahakan jangan terlalu membandingkan kehidupan kamu dengan kehidupan orang lain. Karena apa? Karena memang di sini hidup itu bukan sebuah perbandingan. Dan di hari Sabtu ini kondisi keuangan kamu cukup bagus. Artinya apa? Kalau kemarin ada penurunan, sekarang ada kenaikan. Nah, di sini harus kamu syukuri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, daripada sisi usaha, daripada sisi pekerjaan, hari ini memang masih cukup stabil, masih cukup sama dengan hari kemarin. Tetapi memang harus waspada dengan tingkatan-tingkatan masalah yang akan kamu temui setidaknya di hari Senin sampai dengan hari Selasa nanti. Atau bisa dikatakan ketika hari kemerdekaan akan ada sebuah masalah daripada pekerjaan kamu. Dan ini harus bisa kamu waspadai. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, bisa dikatakan Gemini itu orangnya cemburuan, tetapi terkadang pasangannya itu nggak mau ngasih penjelasan. Nah, ketika pasangannya nggak bisa ngasih penjelasan, yang ada apa? Yang ada malah masalah itu muter-muter di situ aja. Nah, ketika masalah itu muter-muter di situ aja, maka apa yang terjadi? Kesalahpahaman, konflik, dan segala macam. Kemudian juga ketika pasangannya itu curiga, Gemini ini agak cuek, tidak mau tidak bisa peka dengan apa yang dirasakan. Sehingga Sehingga ya terjadilah suatu situasi yang dimana saling merasa ambyar. Nah, seperti itu. Nah, di sini memang hubungan asmara kamu harus ada siapa yang memulai duluan untuk mengakui kesalahan, menghilangkan adu argumentasi, dan saling sama-sama memperbaiki apa yang sebenarnya sudah terjadi. Dan ini harus bisa segera kamu lakukan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu King of Cup dan kemudian di sini ada kartu Three of Cup. Artinya apa? Buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari ini bisa dikatakan kamu itu kayak ngerasa kayak itu loh, kartun SpongeBob sudah berusaha keras untuk menjaga resep Krabby Patty, tetapi selalu saja ada pihak-pihak yang dimana ingin mencuri apa yang kamu miliki. Nah, ini seperti itu ibarat kata. Nah, di sini sepertinya kamu harus berjuang ekstra keras menjaga. Menjaga apa yang kamu miliki. Jadi jangan sampai apa yang berharga di dalam diri kamu itu jatuh kepada seseorang yang salah. Karena apa? Ketika kamu jatuh kepada seseorang yang salah, maka kamu akan remuk, maka kamu akan hancur, kamu akan terkeping-keping. Maka dari itu ketika di dalam kondisi hubungan asmara, pastikan kamu mencintai seseorang yang memang juga mencintai kamu, mencintai seseorang yang memang tepat buat kamu. Jadi jangan sampai kamu salah memberikan resep Krabby Patty tersebut atau memberikan hati kamu kepada seseorang yang salah. Karena apa? Sudah cukup kamu merasakan sakit hati, sudah cukup kamu merasakan dikecewakan, sekarang saatnya kamu harus bisa bangkit dan menuju kepada sebuah kebahagiaan. Dan ingat, resep Krabby Patty itu harus bisa kamu jaga dengan maksimal mungkin, dan usahakan jangan sampai kamu menjatuhkan kepada pilihan yang salah. Jangan terlalu menuruti nafsu, jangan terlalu menuruti keinginan, tetapi kamu juga harus memahami apa yang menjadi kebutuhan kamu. Ya, ibarat kata Cancer seperti itu kondisi di hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2020 ini. Kemudian juga yang kedua, ketika kamu punya sebuah keyakinan di dalam pekerjaan kamu ataupun di dalam kondisi keuangan kamu, ketika kamu ngerasa itu adalah sesuatu yang benar, ketika kamu ngerasa itu adalah sesuatu yang tepat, yang harus kamu lakukan, ya maka kamu lakukan saja. Nggak usah terlalu mendengarkan omongan kanan kiri kamu. Karena apa? Omongan kanan kiri kamu itu terkadang tidak berpengaruh kepada diri kamu. Jadi nggak perlu kamu dengarkan kepada hal itu. Termasuk urusan pekerjaan yang selalu dinyinyirin tetangga, urusan asmara yang selalu jadi bahan gosipan tetangga, itu nggak usah kamu hiraukan. Fokus saja dengan apa yang kamu jalani. Selama kamu benar, tidak merugikan orang lain, lanjutkan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu Five of Wands dan kemudian di sebelahnya ada kartu 20 Karma. Di sini sepertinya ada sebuah kekacauan di hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2020.
Kenapa bisa dikatakan ada sebuah kekacauan? Karena sepertinya ada sebuah traumatis yang sebenarnya kamu alami. Nah, rasa trauma ini mungkin impact daripada apa yang terjadi di beberapa hari yang lalu, di mana sepertinya memang ada beberapa orang yang sengaja ingin memberikan kekacauan terhadap kehidupan kamu. Ada beberapa orang di lingkungan kerja kamu yang sepertinya berusaha ingin menjatuhkan dan menjegal karir kamu. Dan di sini sepertinya ada rasa trauma untuk memulai segala sesuatu. Dan sepertinya Leo terjebak di dalam suatu ketakutan yang dimana untuk melangkah maju itu selalu masih di dalam pertimbangan. Maju enggak ya? Maju enggak ya? Kalau maju nanti gimana ya? Kalau enggak nanti gimana ya? Sehingga bisa dikatakan di hari Sabtu ini kamu sangat-sangat banyak sekali pertimbangan yang menjadi bahan pemikiran kamu. Kemudian yang kedua juga di hari ini kamu agak cenderung plan. Artinya apa? Pagi kamu bilang A, tiba-tiba sorenya kamu bilang B, dan kamu tidak punya sebuah ketegasan, terutama di hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2020 ini. Dan terkadang memang di dalam lingkungan pekerjaan kamu, ketika kamu menyadari banyak sekali orang yang ingin menjatuhkan kamu, tetapi kamu masih tetap bisa berbuat baik terhadap orang tersebut. Artinya apa? Kamu itu nggak pernah menyesal menjadi orang yang baik. Tetapi di sini memang di sisi lain, memang terkadang nyesel aja gitu loh. Kamu itu berbuat baik kepada orang yang salah. Kamu itu seakan-akan menolong orang, tetapi orang yang kamu tolong itu malah menjatuhkan kamu. Dan hal ini sering sekali kamu lakukan. Tetapi di sini memang harus lain kali, kamu harus bisa membedakan mana orang yang layak untuk kamu tolong dan mana orang yang tidak layak untuk kamu tolong. Dan ingat, hidup terkadang memang kejam dan terkadang kamu harus bisa melakukan itu, terutama di dalam lingkungan pekerjaan yang kaitannya dengan uang ataupun dengan materi. Kemudian terakhir untuk masalah hubungan asmara di hari Sabtu ini memang sedikit ada dampak daripada permasalahan yang kamu hadapi, sehingga kamu dengan pasangan agak cenderung cuek dan agak cenderung bisa dikatakan tertutup dengan pasangan kamu. Dan hal ini harus bisa diantisipasi dengan membuka obrolan supaya ada sebuah komunikasi yang mencair. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu The Lovers dan kemudian di sebelahnya ada kartu The Moon. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang yang harus kamu pahami, setiap manusia itu pasti ada jalan hidupnya masing-masing. Setiap manusia pasti punya jalan hidup yang berbeda-beda. Kalau si A gajinya 10 juta per bulan dan kamu masih 3 juta per bulan, ya sudah berarti rezeki kamu masih 3 juta. Kamu nggak bisa berekspektasi terlalu tinggi. Karena apa? Kalau kamu terlalu berekspektasi terlalu tinggi, di sini malah kamu akan merasa terbebani. Dan ketika kamu merasa terbebani, ini malah akan menjadi bahaya. Jadi di sini intinya, di hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2020, kamu harus bisa mensyukuri apa yang kamu miliki. Kamu harus bisa mensyukuri apa yang kamu punya. Karena apa? Karena dengan rasa syukur maka akan dicukupkan segala sesuatunya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, untuk masalah pekerjaan memang ada hambatan. Memang ada suatu problematika di dalam pekerjaan ataupun usaha. Tetapi di sini kamu harus terus mencari jalan keluar daripada masalah pekerjaan yang kamu alami. Karena apa? Kehidupan itu memang harus seperti itu. Ketika ada masalah, mau tidak mau kamu harus keluar daripada permasalahan yang saat ini membelenggu kamu. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, bisa dikatakan kalau untuk masalah hubungan asmara tidak ada sebuah masalah yang serius. Hanya tinggal kamunya saja dengan pasangan kamu. Bagaimana ingin hubungan ini bisa dilanjutkan dan bagaimana hubungan ini akan dijalankan. Jadi bagaimana prosesnya, bagaimana situasinya itu tergantung antara diri kamu dengan pasangan kamu. Mau dibuat bahagia bisa, mau dibuat agak menyedihkan juga bisa, semua tergantung kepada diri kamu dengan pasangan kamu. Dan intinya di hari Sabtu ini usahakan jangan saling mancing masalah satu sama lain. Virgo ada masalahnya sendiri dan pasangan kamu ada masalahnya sendiri. Jangan terlalu mengungkit-ungkit masalah yang terlalu sensitif, yang dimana malah akan membuat hubungan asmara kamu dalam situasi yang membeku. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu King of Pentacles. Oke, cukup bagus, tetapi kok ya ada kartu The Fool gitu loh. Oke,
Di sini buat kamu yang punya zodiak Libra agak ngegas sedikit ya. Oke, buat kamu yang punya zodiak Libra, yang pertama kamu jangan berpura-pura dengan situasi yang saat ini sedang terjadi. Sekarang kamu harus bisa memahami bahwa situasi kamu sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Sekarang kalau bisa dikatakan bagaimana kamu itu bisa sembuh total kalau kamu itu masih berpura-pura nggak sakit. Intinya apa? Intinya hati dan logika kamu itu harus sejalan. Sekarang memang kamu sedang ada sebuah kondisi yang dimana ada konflik batin. Sehingga ketika konflik batin yang terjadi di dalam kehidupan kamu, muncul sebuah kecerobohan yang ada di dalam diri kamu. Dan masalah yang terjadi sampai dengan detik ini adalah masalah yang sumbernya adalah diri kamu sendiri. Ketika kamu tidak bisa mensinkronkan antara perasaan dengan pikiran, antara hati dengan logika yang tidak bisa sejalan, sehingga memunculkan beberapa kecerobohan-kecerobohan yang ada di dalam kehidupan kamu. Nah, di hari Sabtu ini tanggal 15 Agustus tahun 2020 memang kondisi keuangan sedang grafiknya perlahan mulai naik. Akan tetapi di sini ada kecerobohan ini yang sepertinya masih membuat kondisi keuangan kamu ini mandek, masih membuat kondisi keuangan kamu ini stuck. Maka dari itu kecerobohan ini harus bisa kamu hilangkan. Kecerobohan ini harus bisa kamu singkirkan. Supaya apa? Kondisi keuangan kamu perlahan-lahan mulai membaik. Kemudian untuk masalah pekerjaan, masalah usaha, bagaimana? Masalah usaha, masalah pekerjaan, lakukan saja apa yang terbaik yang kamu yakini. Karena apa? Yang terbaik itu tentunya kamu tahu. Kamu mau bekerja di sini, mau melakukan pekerjaan yang seperti apa, baik buruknya tentu kamu sudah punya sebuah pertimbangan konsekuensi terlebih dahulu. Dan di sini langsung saja, hajar saja, nekat saja. Karena apa? Mau punya pertimbangan yang lainnya pun nanti juga percuma. Lebih baik kamu nekat sambil dijalani, tentunya pasti akan ada jalan keluar. Dan tetap semangat bahwa setiap masalah pasti bisa diselesaikan. Dan yang positif hari ini adalah hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu itu agak cukup anyep, agak cukup datar, tidak ada rasa-rasanya bagaimana. Artinya di sini walaupun anyep, tetapi di sini sisi positifnya adalah kamu tidak terbebani secara hubungan asmara. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu The Empress dan kemudian di sini ada kartu The Lovers. Hari ini banyak sekali ya kartu-kartu percintaan ya. Di sini buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini memang di dalam hubungan asmara kamu jangan berjanji kalau nggak bisa menepati. Artinya apa? Kamu harus bisa menepati ketika kamu bisa berjanji. Artinya apa? Jangan berjanji kalau kamu nggak bisa menepati. Akan tetapi kalau kamu yakin bisa menepati, berjanji dengan pasangan ya itu nggak apa-apa. Berjanji itu kan untuk ditepati, bukan untuk diingkari. Nah, terkadang memang buat zodiak Scorpio, kelemahan kamu adalah kamu terlalu percaya dengan pasangan kamu dan pasangan kamu terlalu sering mengecewakan kamu dengan janji-janji yang diucapkan oleh pasangan kamu. Terkadang pasangan kamu itu terlalu banyak menjanjikan, tetapi bukti yang diberikan terkadang memang bisa dikatakan dari 10 janji hanya 3 yang bisa terpenuhi. Kemudian juga di sini buat kamu yang punya zodiak Scorpio, kamu harus lebih banyak berdoa jika kamu masih percaya bahwa hubungan asmara kamu ini akan baik-baik saja. Artinya apa? Artinya kekuatan doa, saling mendoakan antara kamu dengan pasangan ini sangat dibutuhkan sekali. Bukan hanya support secara moral, support secara material, tetapi juga support secara rohani, di mana artinya antara kamu dengan pasangan kamu dengan keyakinan yang sama, maka harus bisa mendoakan satu sama lain supaya apa? Langkah kamu lancar, langkah pasangan kamu lancar, sehingga ketika kedua-duanya lancar, hubungan asmara kamu juga bisa dikatakan cukup bisa lancar. Nah, di hari ini sisi yang lainnya adalah daripada kondisi keuangan, ada kartu The Empress, artinya kondisi keuangan kamu memang sedang berada dalam kondisi yang cukup dingin, berada dalam kondisi yang cukup stabil, tidak terlalu ada pengeluaran yang sifatnya besar, tidak ada suatu pengeluaran yang sifatnya mendesak, tetapi di sini memang pengaturan keuangan kamu sangat baik sekali, terutama di hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2020 ini. Dan ketika kondisi keuangan kamu baik seperti ini, kamu harus punya perencanaan yang matang, terutama daripada pemenuhan kebutuhan sehari-hari kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius,
Di sini ada kartu Knight of Cup dan kemudian ada kartu Ace of Cup. Artinya di sini kamu harus bisa menyadari apa yang terjadi di dalam diri kamu. Artinya di sini ada kartu Knight of Cup dan di sebelahnya ada kartu Ace of Swords. Artinya apa? Setiap manusia itu pasti punya kemajuannya masing-masing. Dan di sini kamu juga punya kemajuan. Nah, di sini kemajuan kamu itu harus bisa kamu sadari. Nah, terlepas dari kemajuan tiap orang yang berbeda-beda, kamu harus bangga dengan apa yang kamu lakukan. Sekecil apapun langkah kamu, itu adalah sebuah kemajuan. Nah, terutama kemajuan yang ada di dalam diri kamu sendiri itu harus bisa kamu hargai. Walaupun ada beberapa kesalahan yang kamu perbuat, walaupun ada salah pengambilan keputusan yang kamu perbuat, tetapi setidaknya kamu bisa mengalami sebuah kemajuan di dalam kehidupan kamu. Dan kamu harus bisa menghargai itu. Walaupun kemajuan kamu tidak terlalu signifikan, tetapi setidaknya langkah demi langkah yang kamu lakukan di dalam memajukan diri kamu sendiri, itu harus bisa kamu hargai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk masalah pekerjaan atau masalah usaha, walaupun memang jalannya cukup pelan-pelan ya, tidak seperti di bulan Juli yang lalu cukup ngegas, cukup ngebut, atau di awal bulan Agustus yang cukup ngegas, cukup ngebut. Di pertengahan ini kamu agak cenderung pelan-pelan. Karena apa? Karena kamu nggak ingin jatuh ke dalam sebuah kesalahan. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan justru malah meningkatkan sebuah kewaspadaan kamu terhadap lingkungan-lingkungan yang ada di sekeliling kamu. Kemudian untuk masalah keuangan, di hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2020 ini, buat kamu yang punya zodiak Sagittarius bisa dikatakan masih cukup bebas. Artinya apa? Kondisi keuangan kamu itu masih cukup panjang. Artinya tidak terlalu ada sebuah kebutuhan yang mendesak, tidak ada sebuah pengeluaran yang cukup besar, pemasukan masih cukup lancar sehingga pemasukan pun bisa dikatakan cukup bisa untuk menabung, cukup bisa untuk kebutuhan ini, kebutuhan itu dan kebutuhan yang lainnya. Tetapi di sini untuk kebutuhan yang skalanya besar sepertinya di hari Sabtu ini tidak terlalu ada. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan, bisa dikatakan hari ini berjalan dengan cukup bagus, berjalan dengan cukup lancar, tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang cukup serius, walaupun terkadang ada kesalahpahaman, tetapi kesalahpahaman yang kecil itu bisa segera diatasi supaya tidak menjadi sebuah permasalahan yang besar dalam kondisi hubungan asmara kamu. So far untuk Sagittarius, hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2020 ini, kondisi kamu masih bisa dikatakan 75% cukup positif. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2020. Dan ini adalah ramalan zodiak di hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2020. Ada sisi positifnya dijadikan suatu referensi, dan apabila ada hal yang negatif dijadikan suatu bentuk kehati-hatian. Dan semoga di bulan Agustus ini rezeki kita dimudahkan, permasalahan kita diselesaikan, dan kita diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap masalah yang kita hadapi. Tetap semangat dan sukses selalu buat kita semua. Terima kasih sudah menyimak video ini, dan buat yang belum subscribe, subscribe dulu channel Zodiak Harian karena kamu akan mendapatkan update yang terbaru daripada zodiak-zodiak harian di channel Zodiak Harian. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya, dan buat yang mau request silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time saya akan jawab, dan yang lebih private lagi atau yang masih menunggu personal reading untuk bulan September, ditunggu kami buka di Instagram @ramalan_zodiakmu. Oke, sekali lagi saya mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, lebur dening pangastuti, rahayu rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.